Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait hukum Kirchhoff gitu. Sesuai dengan namanya, hukum ini tuh ditemukan oleh Gustav Kirchhoff. Dia merupakan seorang profesor asal Jerman yang tugas hidupnya adalah meneliti terkait rekayasa rangkaian listrik. Nah, di sini ada dua hukum Kirchhoff nih, hukum Kirchhoff pertama dan juga hukum Kirchhoff kedua. Kita bahas hukum Kirchhoff pertama dulu aja kali ya. Jadi, bayangin aja kita punya suatu rangkaian yang bentuknya kayak gini nih. Kemudian di kedua ujungnya kita beri beda potensial. Nah, kalau kayak gini berarti bakal ada nih elektron yang bergerak dari kutub negatif ke kutub positif ya. Misalkan aja kita punya 5 elektron gitu yang bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Nah, pada saat sampai di titik percabangan, maka ada elektron yang terpencar nih. Ada 2 ke atas, 2 lurus, dan 1 ke bawah gitu. Dari sini, kita tahu nih bahwa jumlah muatan mula-mula sama dengan jumlah muatan yang melewati hambatan 2, 3, dan 4 kan? Kita tahu ya bahwa jumlah elektron yang bergerak per sekon itu kan merupakan besaran arus listrik nih. Berarti dari sini nih si Kirchhoff bisa bikin hukum yang bilang bahwa jumlah arus listrik yang masuk ke suatu titik itu tuh sama dengan jumlah arus listrik yang keluar dari titik tersebut. Atau secara matematis kita bisa tuliskan bahwa hukum Kirchhoff 1 nilainya adalah sigma I masuk sama dengan sigma I keluar gitu. Oke, biar lebih paham coba yuk kita bahas satu soal. Perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada rangkaian listrik nih. Pada kabel pertama itu memiliki arus sebesar 10 ampere, kemudian ada 5 ampere, 2 ampere, dan I4 nih. Berapa nilai arus listriknya? Buat tahu berapa nilainya, yuk kita tuliskan nih. Diketahui bahwa jumlah arus yang masuk yaitu berapa? 10 ampere ya di sini. Kemudian jumlah arus yang keluar itu tuh ada I2, I3, dan I4. Kalau kita jumlahkan nilainya adalah 5 tambah 2 tambah I4 gitu. 5 tambah 2 nilainya adalah 7. 7 tambah I4. Dan yang ditanya adalah berapa sih nilai dari I4-nya? Kita jawab ya, bahwa jumlah arus yang masuk sama dengan jumlah arus yang keluar. Berarti 10 sama dengan 7 tambah I4. I4 nilainya adalah 10 dikurangi 7 ya, yaitu bernilai 3 ampere gitu. Artinya di sini nilai dari kuat arus I4 itu tuh setara dengan 3 ampere. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait hukum Kirchhoff pertama? Yang intinya adalah jumlah arus yang masuk akan sama dengan jumlah arus yang keluar gitu. Kalau udah paham, yuk lanjut kita bahas materi berikutnya, yaitu hukum Kirchhoff kedua. Di sini, bayangin aja kita punya suatu rangkaian yang gambarannya kayak gini nih. Kalau ada beda potensial yang kita hubungkan, maka bakal ada arus nggak sih yang lewat gitu ya. Kita asumsikan aja bahwa arus yang mengalir itu tuh searah dengan arah jarum jam. Nah, di sini nih, berarti ada elektron yang bergerak kan, yang arahnya itu berlawanan arah dengan arah arusnya. Kita tahu ya, energi yang dimiliki elektron ini itu tuh dipengaruhi oleh potensial listriknya kan. Kalau kita gunakan prinsip hukum kekekalan energi yang bilang bahwa jumlah energi pada suatu sistem itu bernilai konstan. Artinya, kita bisa tuliskan nih bahwa energi yang dimiliki elektron ini ketika melintasi rangkaian ini adalah ya W epsilon 1 tambah W epsilon 2 tambah WR1 gitu. Di mana WR1 merupakan energi potensial elektron saat melewati hambatan R1. Kalau kita uraikan nilainya apa nih? Q dikali GGL1 dikurangi dengan Q dikali GGL2 tambah Q dikalikan dengan potensial di hambatan R1 nih. Sama dengan 0. Kita kelompokkan nilai Q-nya. Q kurung buka GGL1 dikurangi GGL2 tambah VR1 sama dengan 0. Kalau kedua ruas ini kita bagi dengan Q, maka nilai Q kita bisa coret ya. Sehingga yang tersisa adalah epsilon 1 dikurangi dengan epsilon 2 tambah potensial listrik di hambatan R1 sama dengan 0. Nah, dari gambaran inilah Kirchhoff menyimpulkan bahwa
jumlah tegangan pada rangkaian tertutup adalah konstan atau sama dengan 0 gitu. Ini merupakan bunyi hukum Kirchhoff kedua. Secara matematis, kita bisa tuliskan bahwa nilai dari sigma epsilon dikurangi dengan sigma I kali R sama dengan 0. Di mana sigma epsilon ini merupakan total GGL yang bekerja pada rangkaian tersebut. Sedangkan sigma I dikali R merupakan total potensial yang dimiliki hambatan pada rangkaiannya. Biasa ya, biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Perhatikan gambar rangkaian di bawah ini nih. Pertanyaannya adalah, berapakah arus listrik yang mengalir pada hambatan R1? Oke. Jadi gini, buat ngejawabnya, pertama-tama kita harus tentukan dulu nih, arah loop atau arah aliran arus listriknya gitu. Kita misalkan aja nih, arah aliran itu searah dengan arah jarum jam. Di sini kita bebas ya memprediksi arah kerja loopnya gitu. Oke, setelah kita menentukan arah loopnya, berikutnya adalah kita akan meninjau kerja loop pertama dulu nih, yaitu bagian sini nih. Di sini, sigma epsilon dikurangi dengan sigma I kali R sama dengan 0 kan? Di sini, potensial listrik GGL2 itu tuh searah nih dengan arah loopnya. Artinya dia bernilai positif. Sedangkan untuk GGL1, arah potensialnya itu tuh berlawanan arah dengan arah loopnya. Maka dia bernilai negatif gitu. Kemudian dikurangi kurung buka I2 atau arus yang mengalir di hambatan kedua dikalikan dengan R2 ditambah dengan arus yang mengalir pada hambatan 1 yaitu I1 dikalikan dengan R1 nih, sama dengan 0. Kalau kita masukkan nilainya, maka diperoleh yaitu 4 dikurangi 6 dikurangi kurung buka I2 dikalikan dengan R2-nya bernilai 1 ohm. Tambah I1 dikalikan dengan 1 ohm, sama dengan 0 nih. 4 dikurangi 6 nilainya adalah minus 2 enggak sih? Sama dengan nilai ini kita pindah ruaskan ke kanan sehingga I1 tambah I2. Kita simpan persamaan 1 nih. Berikutnya adalah kita akan tinjau loop kedua. Pada loop kedua sama yaitu sigma epsilon dikurangi dengan sigma I kali R sama dengan 0. Di sini sumber GGL epsilon 3 dan epsilon 2 dia tuh arahnya berlawanan dengan arah loopnya ya. Berarti dia bernilai minus nih. Minus GGL2 dikurangi dengan minus GGL3 nih. Dikurangi kurung buka I3 atau arus yang mengalir pada hambatan ketiga dikurangi dengan I2, yaitu arus yang mengalir pada hambatan kedua dikalikan dengan R2. Kenapa sih nilai I2-nya bernilai minus? Iya, jadi tuh gini. Pada loop pertama, I2 tuh arahnya kan ke kiri ya. Cuman pada loop kedua, I2 itu kita ubah arahnya ke kanan. Berarti karena perbedaan arah, maka kita bisa simpulkan bahwa I2-nya dia tuh bernilai negatif. Jadi, kalau kita masukkan nilainya yaitu minus 4, minus 6 dikurangi kurung buka I3 dikali 1 dikurangi dengan I2 dikali 1 sama dengan 0. Diperoleh yaitu berapa? Minus 10 dikurangi kurung buka I3 dikurangi I2 sama dengan 0. Berarti minus 10 sama dengan I3 dikurangi I2. Kita simpan persamaan 2 nih. Berikutnya adalah kita tahu nih bahwa pada hukum Kirchhoff pertama, bilang jumlah arus yang masuk harus sama dengan jumlah arus yang keluar ya. Di sini arus yang masuk kan I2 sama I3 ya. Yang keluar adalah I1 nih. Berarti I1 sama dengan I2 tambah I3 kan? Atau nilai dari I3 itu tuh sama dengan I1 dikurangi I2. Nah, persamaan 3 ini kalau kita substitusikan ke persamaan 2, maka diperoleh yaitu minus 10 sama dengan I1 kurangi I2 dikurangi I2. Minus 10 sama dengan I1 dikurangi 2 dikalikan dengan I2 nih. Kita simpan persamaan 4. Persamaan 4 ini kita bisa lakukan eliminasi terhadap persamaan 1. Karena dua variabelnya sama ya, yaitu I1 dan I2. Kalau kita mau eliminasi, kita perlu kalikan dulu nih, yaitu kalikan 2 di sini dan kalikan 1 di sini nih. Maka diperoleh yaitu minus 4 sama dengan 2 dikali I1 tambah 2 dikali I2. Kemudian kita eliminasi dengan persamaan minus 10 sama dengan I1 dikurangi 2 dikali I2. Kalau kita jumlahkan, maka nilai dari I2 bakal habis ya. Yang tersisa adalah minus 14 sama dengan 3 dikalikan dengan I1. Nilai I1-nya berarti bernilai minus 14/3.
sama dengan yaitu sekitar minus 4,7 ampere. Oke, di sini kita udah tahu nih, besar arus listriknya adalah 4,7 ampere. Tanda minus ini nunjukin bahwa prediksi arah loop di awal itu tuh kurang tepat ya. Justru arah arusnya dia tuh berlawanan arah dengan arah jarum jam untuk loop pertama gitu. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait hukum Kirchhoff. Mungkin cukup sekian dulu ya pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!